Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up? Welcome back to my YouTube channel with Mr. Raja. Today I'm going to explain our new lesson, and I want you to subscribe my YouTube channel. Click the subscribe, and then you may press the button. Press the button if you want to see notification if I make new videos. And if you like this video, you may give thumbs up, and then you can comment down below here. Of course, you have to have a YouTube channel or YouTube account. If you don't have YouTube account, so you cannot comment in my YouTube channel. And now let's get started, and please stay tuned in my video. Our discussion for today's lesson is about adjective. So today I'm going to make two videos. For the first, I explain adjective, and you can watch again. Or after this, I would like to explain verb. So you can continue to watch about verb, the discussion of verb. Okay, now I want you to give me definition of adjective. So what is adjective? Adjective is words that describe nouns. In bahasa, this one is this one. And let me translate so you can get more understanding. Jadi saya akan translate ya. Let me speak bahasa. Kata yang menjelaskan kata benda. Jadi kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan kata benda. Jadi intinya kata sifat itu ada functionnya, function itu to describe ya, to describe nouns. Jadi intinya fungsinya kata sifat adalah untuk mendeskripsikan kata benda. Misalnya ini apa ciri-cirinya. Contohnya ini ciri-cirinya white, putih, long, panjang ya, misalnya panjang atau pendek. Itu adalah kata sifat karena kita mendeskripsikan benda. Kemudian berdasarkan posisi locationnya, tempatnya, itu bisa di before noun, sebelum kata benda. Misalnya beautiful girl, jadi beautiful adalah kata sifat, girl adalah kata benda. Jadi sebelum kata benda. Jadi kata sifat itu sebelum kata benda atau after auxiliary verb, setelah kata kerja bantu. Misalnya I'm smart, jadi smart adalah kata sifat, jadi itu adalah auxiliary verb. Setelah auxiliary verb kita pakai adjective. I'm smart, saya pintar, for example ya. And then next after adverb, setelah kata-kata misalnya very beautiful. Very adalah adverb, beautiful adalah kata sifat, adjective. Kemudian after linking verb, setelah kata kerja bantu. Contohnya I feel happy. Jadi feel adalah linking verb, kata kerja bantu. Kemudian happy adalah adjective, kata sifat. Jadi itu adalah posisinya ya. Tapi umumnya kita menggunakan kata sifat itu lebih banyak digunakan sebelum kata benda. Jadi semua dimanapun posisinya, itu intinya fungsinya kata sifat adalah to describe ya, menjelaskan, describe nouns. Kemudian jenisnya jenisnya itu terbagi dua. Ada namanya limiting
limiting adjectives, kata sifat yang bersifat membatasi. Ini yang pertama, bagian yang pertama. Yang kedua adalah descriptive adjectives. Dan limiting adjectives ini terbagi menjadi 5 ya, 1 sampai 5. Kemudian kalau descriptive adjectives ini ada 7, 1 sampai 7. Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dulu dari limiting adjectives. Saya hapus dulu ini ya. Silakan dicatat, bisa di pause videonya baru dicatat ya. Oke, saya tidak terlalu biasa menjelaskan bahasa Inggris dengan menggunakan bahasa Indonesia ya. Saya sedikit terganggu. Saya biasanya saya lebih enak menjelaskan materi full English, bahasa Inggris semua. Kalau saya pakai bahasa Indonesia, kayaknya saya merasa terganggu. Ya. Nanti ini kan kelas pemula, kelas dasar, makanya saya menggunakan bahasa Indonesia ya, supaya kalian bisa mengerti. Mungkin nanti di level 2 atau bahasa Inggris 2 itu mungkin saya menjelaskan full English, bahasa Inggris semua ya. Tentunya kalian sudah punya dasar dan bisa mengerti apa yang saya katakan kalau saya berbahasa Inggris secara seluruhnya ya. Okay, the first is limiting adjectives. Okay, number 1 is very simple. Artikel ya, yaitu contohnya artikel an adalah merupakan sebuah, the itu ya, itu. Kemudian yang kedua adalah indefinite demonstrative adjectives. Yang mana yaitu kata this, ini satu, this ini banyak, kemudian that itu satu, kemudian those itu banyak. Contohnya this book, ya buku ini, satu buku ya, tidak pakai s. Kalau these books baca z ya, these books berarti pakai s bukunya, these books, ini buku-buku berarti banyak buku. Kemudian that book satu buku ya, that book itu buku satu. Kemudian those books itu buku banyak, pakai s bukunya, those books. Kemudian yang ketiga adalah possessive adjectives. Kita sudah pernah bahas di personal pronoun di materi yang kedua, pertemuan kedua. Contohnya my ya, my book, your book, kemudian their book, yang diikuti oleh kata benda ya. Kemudian our dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah indefinite quantity, jumlah yang tidak tertentu. Misalnya contohnya some, any beberapa. Kalau some digunakan untuk kalimat positif, ini digunakan untuk kalimat negatif dan bertanya. Kemudian many banyak ya, banyak. Jadi some, any itu digunakan untuk countable noun, plural countable noun, kata benda yang bisa dihitung tapi dia berbentuk jamak yang pakai s, yes atau es. Sementara much, banyak, bermakna banyak, itu digunakan untuk uncountable noun, misalnya much water, much sand, banyak pasir, much milk ya. Jadi much itu digunakan untuk uncountable noun, benda yang tidak bisa dihitung. Sementara some, many itu digunakan untuk countable noun, misalnya many books, some books, many books ya, yang bisa dihitung.
dan setelah kata bendanya kita tambahkan s atau is atau is. Kemudian yang kelima adalah yang terakhir adalah tentang kata sifat numerals. Jadi angka ya terbagi dua, yaitu ada cardinal number, bilangan asli, kemudian ordinal number, bilangan urutan ya. Kalau bilangan asli contohnya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau ordinal number itu bilangan urutan, contohnya kita bilang first, urutan pertama, yang pertama. Jadi kalau 1, first, yang pertama, urutan pertama. 2, 2 kalau yang ordinal numbernya kita pakai second, yang kedua. Kemudian 3, 3 kalau yang ketiga berarti third, dan lain sebagainya ya. Ke atas, saya katakan I have 2 books, saya memiliki 2 buku. Saya katakan I am the first semester, saya semester pertama. Atau I am the first child, saya anak pertama. I am the second child, saya anak kedua. Itu adalah urutan. Kalau dia ordinal number. Kalau ordinal number artinya bilangan asli ya. Sekarang kita masuk di descriptive adjectives. Poin yang kedua adalah descriptive adjectives. Artinya kata sifat yang fungsinya mendeskripsikan ya. Tadi membatasi, sekarang yang deskriptif artinya mendeskripsikan. Number 1, this we call quality, kualitasnya, or opinion, pendapat. Contohnya beautiful, nice, good, bagus, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah size, ukuran, misalnya small, kecil, big, besar, tiny, sangat kecil ya, large, besar, giant, raksasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah age, usia. Kata sifatnya yang termasuk usia adalah young, muda, old, tua. Kemudian ancient, kuno atau dulu kala ya, tua. Dan yang keempat adalah shape. Shape artinya bentuk, misalnya round, bulat. Kemudian circular, bentuk lingkaran. Kemudian rectangle ya. Kemudian persegi panjang, triangle, segitiga, square, segi empat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah temperature ya. Temperature artinya temperatur, misalnya hot, cold, warm. Kemudian bisa juga windy, berangin, snowy, bersalju ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-6 adalah nationality. Contohnya
Indonesian, kemudian American, Amerika, kemudian British atau English, Australian, origin, atau misalnya kita pakai nationality atau origin, yang disebut juga origin. Nationality artinya kebangsaan, origin artinya asal. Kita pakai juga memujunis, pakai ini Iranis ya, Makassaris, berakhiran is ya, Buginis. Nah itu adalah origin. Nationality artinya kebangsaan, misalnya Indonesian, American, Australian. Kemudian yang ketujuh adalah color atau warna, misalnya white, putih ya, kemudian blue, biru dan lain sebagainya. Nah sekarang kita pindah ke materi tentang materi selanjutnya, yaitu derivatives, adjectives, artinya pembentukan kata sifat, pembentukan kata sifat. Nah, pembentukan kata sifat ini terbagi dua, sama dengan materi selanjutnya, yaitu kata kerja. Dari kainsnya itu dibagi menjadi dua, ada prefix awalan, kemudian ada suffix akhiran. Kalau ini semuanya disebut sebagai affix ya, affix artinya imbuhan. Jadi affix itu terbagi dua, ada prefix, ada suffix. Contohnya yang pakai prefix dulu ya, prefix misalnya kata impolite, kemudian indisciplined, kemudian non irregular ya, irregular, kemudian this one. Jadi kata im itu artinya tidak. In juga bermakna tidak ya, ir juga bermakna tidak ya. Jadi in itu bermakna tidak. Nah, ini termasuk awalan. Jadi sebenarnya polite adalah kata sifat ya, disiplin juga kata sifat, kemudian regular kata sifat, regular beraturan, tapi ditambahkan awalan, itu masih merupakan kata sifat. Nah, itu pembentukan kata sifat. Kita kasih prefix atau awalan. Yang kedua adalah suffix ya, akhiran. Misalnya kata care. Ini dari kata kerja ya, dari verb ya, kata kerja. Nah, ini gampang ya, karena dari kata adjective menjadi adjective, kata sifatnya masih ketika dikasih prefix masih kata sifat, tapi ini dari kata verb menjadi adjective.
dari kata kerja menjadi kata sifat. Contohnya care ya, kita tak tambahkan akhiran, misalnya careful, hati-hati, tambahkan full ya. Kemudian lawannya biasanya kita pakai less, misalnya care menjadi careless, kurang hati-hati, artinya ceroboh, careless. Kemudian ada juga yang ini, ada juga dari noun menjadi adjective. Contohnya kata beauty, kecantikan ya, beauty, kemudian menjadi beautiful, berakhiran dengan full ya, jadi kita kasih akhiran. Kemudian ada juga ada beberapa kata yang seperti dia termasuk kata keterangan dan juga kata sifat. Jadi dia adjektif sama bentuknya dengan adverb. Yang mana itu contohnya kata fast. Nah, ini juga fast. Kemudian hard. Fast artinya cepat, kemudian hard keras susah. Ini juga hard. Jadi antara kata sifat dan kata keterangan sama bentuknya ya, sama kelas katanya. Cara melihat kelas kata itu kita harus buka di kamus Oxford atau di kamus yang lain. Kalau di kamus Oxford itu, kalau adjective itu simbolnya edg, kalau adverb edv. Tapi kalau di kamusnya berbahasa Indonesia, adjective itu simbolnya ks, kata sifat. Kalau adverb itu kata keterangan. Jadi harus cara lihat kamus. Kemudian yang terakhir untuk materi adjektif ya, banyak suffix ya yang digunakan dalam membentuk kata sifat. Ada banyak ya. Kemudian yang terakhir adalah word adjective order. Adjective order artinya urutan kata sifat. Maksudnya misalnya kalau dari semua tadi ya, dari di meeting adjektif kan ada 5, kemudian descriptive adjektif ada 7, berarti 7 tambah 5 berarti 12. Nah misalnya 12 kata sifat ini muncul sebelum kata benda, yang mana yang duluan ditulis. Nah, tidak ada aturannya ya, namanya adjective order, ada urutannya. Tidak boleh kita menempatkan kata sifat semuanya kita saja, punya aturan. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi rumusnya adalah, untuk polanya adalah kita pakai rumus ini. Saskom plus noun atau kata benda. Apa itu O itu adalah opinion, pendapat. Kata sifat yang termasuk opinion, pendapat, seperti yang tadi kita jelaskan ya. Kemudian S adalah size, kata sifat yang termasuk size. Kemudian H, kata sifat yang termasuk usia. Kemudian S adalah kata sifat yang termasuk shape, ukuran. C adalah color, kata sifat yang termasuk tergolong color atau warna. O adalah origin atau nationality ya. Kemudian M adalah material atau bahan, terbuat dari apa. Kemudian purpose artinya tujuan ya, apa tujuannya. Contohnya kita tulis di sini car ya, mobil. Ini adalah nounnya, kata bendanya. Nah
kita bisa menempatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kata sifat sebelum kata benda. Nah ini urutannya ya, urutannya tidak boleh digeser. Contohnya purpose, kita cari kata sifat. Misalnya kata sifat yang purpose itu kata kerja yang ditambah ing, tapi sudah menjadi present participle atau adjective, jadi bukan lagi kata kerja. Contohnya kata traveling, ya. Kemudian material, terbuat dari apa? Misalnya iron, terbuat dari besi. Kemudian origin, misalnya asalnya dari mana? Misalnya Indonesia. Kemudian color, warnanya apa? Red. Kemudian shape, bentuknya apa? Kita pakai rectangular, persegi panjang. Kemudian age, usianya apa? Misalnya young atau new, baru. Kemudian size-nya, misalnya kita pakai big, besar. Kemudian opinion, pendapat, misalnya kita pakai kata beautiful. Jadi kalau kita artikan dari belakang ya, dari kata benda yang paling belakang. Contohnya mobil bepergian, terbuat dari besi, dari Indonesia, berwarna merah, berbentuk persegi panjang, baru, besar, indah. Nah, tapi jarang kita menemukan noun phrase atau kata benda yang diikuti oleh banyak kata sifat seperti ini. Biasanya yang umum adalah sebelum kata benda ada satu kata sifat. Contohnya beautiful car, ya, mobil indah, mobil cantik. Jadi ini adalah kata sifat, ini adalah nounnya kata benda. Cuma satu kata sifat sebelum kata benda. Bisa juga dua kata sifat, misalnya beautiful red car, jadi dua kata sifat. Berarti mobil ini adalah opinion, ini adalah color. Mobil berwarna merah, yang cantik. Dua kata sifat sebelum kata benda. Ini namanya noun phrase ya. Noun phrase adalah frase yang inti katanya pada noun. Artinya kata sifat dulu baru kata benda. Ya, artinya kata sifat menjelaskan kata benda, itu namanya noun phrase. Noun plus adjective plus noun, itu adalah rumusnya noun phrase. Kemudian bisa juga kita menggunakan tiga adjective, misalnya beautiful red traveling car, beautiful red traveling car, ya. Nah, tapi tidak semuanya yang kata sifat yang purpose itu berakhiran dengan ing ya. Bisa juga dari kata benda ya, kata benda, misalnya flower vase ya, jadi tempat pot bunga. Vase adalah noun, flower adalah noun juga. Jadi misalnya begini, flower vase. Jadi kata sifat ini adalah noun, tapi dia sudah berubah menjadi adjective. Ini adalah noun. Ya. Jadi ada juga kata benda yang berfungsi, yang menjadi noun. Ketika ada noun, maka kata benda sebelumnya itu harus menjadi kata sifat, meskipun dia adalah noun juga, kata benda juga. Jadi itu ya. Jadi intinya bahwa di objective order itu, ketika kita mau menempatkan kata sifat sebelum kata benda, ada satu kata sifat itu masih gampang, seperti beautiful car. Dua kata sifat sebelum kata benda masih gampang, beautiful red car. Atau tiga kata sifat sebelum kata benda masih gampang ya, seperti beautiful red traveling car. Tetapi kalau misalnya ada 8 kata sifat yang kita mau tempatkan sebelum kata benda, maka kita harus menggunakan rumusnya ya, untuk saskom. Ini tidak boleh digeser-geser ya, tidak boleh digeser-geser karena salah, dan salah juga anunya, cara mengartikannya juga salah ya. Okay, I think that's all for today's lesson. I want you to work in Psychopit in menu of assignment or quiz, so you can check your understanding
so how far you can understand the lesson I explained today. I think that's all for today. Hopefully this video will be useful for you, and I will see you next week for the new lesson. Please subscribe to my YouTube channel, and then give thumbs up if you like this video. You may give comment also in the comment below here. Okay, we'll see you next week. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.